dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi video terbaru. I hope you enjoy it! Hai, apa kabar? Balik lagi sama aku, Nisa. Di video kali ini aku mau sharing tentang cara menaikkan berat badan anak. Jadi ceritanya waktu itu kan anak aku berat badannya selama 2 bulan ngedrop tuh, jauh banget. Nah, akhirnya aku konsul sama dokter, terus aku konsul juga sama ahli gizi. Jadi aku dapet 8 cara nih buat naikin berat badan anak. Oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya untuk menaikkan berat badan itu kan rumusnya ya, kalori yang masuk ke dalam tubuh harus lebih banyak dibandingkan kalori yang keluar untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam artian energi yang kita dapat dari makanan dan minuman harus lebih besar dibandingkan dengan energi yang kita pakai untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, berapa sih kalori yang dibutuhkan tubuh? Ini kalori yang dibutuhkan tubuh, atau enggak kalian bisa klik link yang ada di box deskripsi aku ya. Oke, cara yang pertama adalah mematuhi feeding rules atau menerapkan feeding rules. Kalau kalian belum tahu feeding rules itu apa, kalian bisa cek video aku yang ini. Dan di video lainnya juga ada tata cara atau tips and trick untuk menerapkan feeding rules. Nah, kenapa sih feeding rules ini membantu buat menaikkan berat badan anak? Karena si feeding rules ini meminimalisir adanya gerakan tutup mulut, susah makan dan sebagainya. Terus kan di feeding rules ini ada yang namanya jadwal makan ya. Jadi feeding rules ini menerapkan atau mengenalkan ke anak konsep lapar dan kenyang. Kalau misalkan anak udah tahu kapan dia lapar, kapan dia kenyang, akan lebih mudah buat menyuapi atau memberi dia makan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah memberi makanan yang tinggi kalori. Apa aja sih makanan tinggi kalori? Kalian juga bisa cek video aku yang ini, 10 makanan tinggi kalori. Nah, dari 10 bahan makanan ini kalian bisa bikin makanan utama ataupun makanan cemilan untuk keseharian sekecil. Ketiga adalah memberikan minuman yang berkalori seperti susu formula atau enggak yogurt atau enggak misalnya susu kemasan yang seperti ini. Yang ini kan seperti ini ya, yang bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nah, untuk susu formula sendiri kalian bisa pilih susu formula yang kalorinya tinggi. Nah, gimana nih kita biar tahu kalorinya tinggi itu? Nah, biasanya di bungkusnya atau di wadahnya itu ada ini informasi nilai gizi kayak gini ya, kayak gini. Di sini kalian bisa lihat kalorinya berapa. Nih, kalau ini di sini ada kan. Nah, kalau untuk susu formula kalian bisa cari susu formula yang tinggi kalori. Kalian bisa cek di informasi nilai gizi kalorinya itu berapa, bandingkan susu formula A dan susu formula B mana yang lebih tinggi. Kalau aku sendiri pakainya ini aku bukan sponsor, bukan endorse ya, cuman mau berbagi aja. Aku pakainya ini Nutren Junior. Kenapa aku pakainya Nutren Junior? Karena dia memang diperuntukkan untuk anak yang berat badannya rendah atau nggak sesuai sama usianya. Ini dia kalorinya itu per takaran ya. Di sini ada pertakarannya, dia jadi 250 kalori per 250 ml. Nah, susu ini juga cocok buat anak yang baru belajar minum susu formula. Nah, kebetulan kan karena anak aku itu belum pernah sama sekali, waktu itu belum pernah sama sekali dikasih susu formula, jadi agak susah gitu ya untuk minum susu formula ogah-ogahan. Akhirnya aku direkomendasikan oleh dokter spesialis anak langganan aku untuk memberi ini Nutren Junior ini. Rasanya itu kayak ASI sih, jadi dia vanilla tapi nggak enak gitu, ringan aja rasanya. Padahal ini kan susu tinggi protein ya, proteinnya lumayan tinggi tapi dia nggak bikin enak gitu. Nah, susu ini juga cocok buat anak yang minum susunya nggak banyak gitu, karena kita bisa lihat anak aku itu kan minum susunya cuman sekali minum itu cuman bisanya 125 ml. Jadi dalam 125 ml aja dia udah dapat 125 kalori gitu. Seharusnya kan sehari 3 kali nih, cuman karena anak aku sukanya cuma 125 ml, jadi aku kasih
sehari 4 kali kurang lebih gitu ya, karena dia kurang bisa nih minum susu langsung sekali minum 250 mili daripada dipaksa anaknya nanti trauma ya kan. Yang penting sedikit-sedikit tapi sering. Lalu kalian juga bisa apa itu namanya, kasih buah-buahan tapi dikasih saus ini yogurt ini kan, kasih saus yogurt kayak gini. Atau enggak, si yogurt ini juga kan dia bisa minum langsung nih, ini dibuka, biasanya anak lebih tertarik gitu ya sama makanan atau minuman yang bisa dia pegang sendiri. Nah aku kasih ini karena dia bisa pegang sendiri, sedot sendiri. Ini biasanya makan yogurt bisa sambil makan buah, minum yogurt bisa sambil makan buah, atau enggak sambil makan biskuit. Atau enggak temen minum, misalkan anaknya sukanya makan biskuit gitu ya, bisa ditemenin sama susu kemasan kayak gini biar lebih menarik gitu. Anaknya kan biasanya kalau anak lihat sedotan gitu kan, lihat kemasan yang lucu-lucu gini, mereka lebih tertarik gitu dibanding minum di gelas dan sebagainya. Nah gitu. Lalu yang keempat, tambahkan asupan lemak pada makanan anak. Apa aja sih lemak baik yang buat yang bisa ditambahkan ke asupan makan anak? Nah ini tabelnya kalian bisa cek, atau enggak kalian juga bisa googling biar lebih jelas apa aja minyak-minyak yang bagus untuk anak, minyak untuk asupan makan anak. Kan lemak itu nggak cuma dari minyak ya, bisa juga dari buah-buahan kayak misalkan alpukat, itu bagus banget. Kalau aku sendiri pakainya karena aku ngajar omega 3, aku lebih suka pakai canola oil gitu. Nah karena si canola oil ini kandungan omega 3-nya lebih banyak dibandingkan minyak yang lainnya. Terus kan kadang aku pernah tuh dulu pakai olive oil, cuman anak aku nggak suka karena pakainya itu sebagai apa ya, sebagai topping di atasnya gitu loh gitu. Nah ternyata kalau misalkan anaknya nggak suka itu memang nggak usah dipaksa, karena kan si olive oil ini bisa kita campurin juga ke makanan yang lagi kita masak gitu, sebagai minyak gorengnya juga dia. Misalkan minyak olive oil ini bisa dijadiin minyak untuk numis makanan dia gitu kan, numis bumbu-bumbu makanan kayak gitu. Yang kelima adalah makan lebih sering. Jadi kalau misalkan biasanya si anak nih makan kan sehari 3 kali, snacknya 2 kali gitu kan, coba dirubah dulu jadwalnya untuk sementara, jadi makanan utama 4 kali dan cemilannya 1 kali gitu. Lalu yang keenam adalah cukup tidur. Nah, kenapa sih tidur itu penting banget buat pertumbuhan anak? Karena si tubuh itu kan butuh istirahat kan, butuh recovery gitu. Sedangkan si anak-anak ini kadang energinya emang energi buat mainnya tuh, bukan energi, semangat buat mainnya itu kan gede banget ya. Tapi yang kalau misalnya dia nggak tahu waktu untuk main, terus aja main gitu ya, nggak ada jadwalnya untuk tidur, otomatis dia si kalorinya akan terbuang banyak untuk bermain, tapi untuk disimpan dalam tubuhnya itu kurang. Nah jadi penting banget untuk tidur teratur, tidur sesuai dengan jam tidurnya dia gitu ya. Jangan sampai anaknya begadang. Kita aja yang begadang kan badan nggak enak ya, apalagi anak kecil gitu. Jangan keseringan begadang karena akan mengganggu ke pertumbuhannya dia. Kalau misalkan kalian bingung, kan anak aku itu susah tidur gitu ya, padahal harusnya dia udah tidur tapi pengennya main aja. Nah coba deh kalian ikutin dulu jadwal makan. Nah kalau kalian udah bikin jadwal makan, biasanya jadwal kegiatan lain juga akan tertata dengan sendirinya kayak gitu. Jadi nggak akan random tuh jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun. Tapi asalkan kalau misalkan kalian bikin jadwal makan itu kalian jangan maksa gitu. Jadi harus sesuai dengan gimana ya, harus sesuai dengan kondisi si anak aja gitu. Kayak misalkan nih biasanya jam makan pagi anak jam 7 gitu kan harusnya, atau enggak biasanya harusnya jam 7 lah gitu, tapi anak maunya jam 8 gitu. Terus kalian paksa tuh jam 7 dia harus bangun, dia harus makan gitu kan. Nah itu tuh akan berujung ke si anak yang cranky, terus marah-marah, anaknya jadi kesel gitu. Jadi sesuaikan aja sama si kondisi si anaknya, yang penting nggak terlalu siang kayak gitu.
gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan anaknya ingin makan jam 8 ya udah jam 8. Jadi kalian bikin jadwal makan start dari jam 8 pagi sampai makan pagi, makan siang, makan malam gitu kan ya. Nah, dari situ kalian bisa atur juga kapan dia tidur gitu kan, kapan dia bangun kayak gitu. Ketujuh adalah jangan bepergian jauh terlalu lama. Nih, pengalaman aku waktu itu kan aku lagi program nih naikin berat badan anak aku gitu. Terus waktu itu aku malah liburan ke Singapura lumayan lama, selama 1 minggu. Nah, aku pikir kan kalau misalnya makanan di sana itu kan banyak yang bersantan gitu ya, banyak yang berlemak-lemak gitu. Nah, aku coba kasih ke anak aku, ternyata dia tetap nggak semangat, nggak mau makan. Karena kenapa? Dia lebih semangat main kayak gitu. Terus juga mungkin kondisinya kan dia selalu makan di luar gitu ya, jadi terdistraksi gitu, nggak fokus sama makanannya. Nah, udah kayak gitu, makanan di sana juga dia mungkin baru coba, agak asing di mulut dia. Alhasil bukannya naik berat badan, malah turun 500 gram. Aduh, sedih banget, padahal sebelumnya dia naik 800 gram, terus pulang dari sana malah turun 500 gram. Bener-bener rasanya aduh gimana nih, jadi sedih gitu kan. Tapi nggak apa-apa, dari situ aku mulai berpikir gitu, nggak boleh dulu pergi yang jauh-jauh, nggak boleh terlalu lama. Yang penting anak harus makan dengan benar, harus terpenuhi gizinya gitu, jangan sampai anak turun lagi berat badannya. Nah, yang kedelapan adalah sabar. Ini emang klise banget ya, aduh klise banget nih, sabar, mesti sabar gitu. Tapi bener, kalau misalkan kita sabar, kita gak berekspektasi terlalu tinggi, bener semuanya itu akan berjalan mengalir aja. Tahu-tahu berat badan anak itu naik aja, wah berat badannya naik gitu. Karena kalau misalnya kita nggak sabar, kitanya ngotot, otomatis nanti kita punya keinginan buat memaksa, punya keinginan buat marah-marah kayak gitu, kesel sendiri, bete sendiri. Nah, itu tuh nggak bagus, karena kan katanya psikologis ibu itu kan emang erat banget sama psikologis anak kan gitu, connect gitu kan sama psikologis anak. Jadi jangan sampai kitanya stres, jangan sampai kitanya nggak sabaran gitu, yang bikin si anak juga malah rewel gitu. Jadi bener-bener sabar. Nah, jadi 8 cara ya, 8 cara buat menaikkan berat badan anak yang udah aku coba. Nah, berapa banyak sih berat badan yang naik gitu? Sekitaran 400 sampai 1 kilogram anak aku naik. Jadi ada bulan-bulan awal itu 400 gitu, lama-lama dia naiknya tinggi, tapi ada juga yang ngedown, karena kan nggak selalu kondisi anak itu selalu semangat untuk makan gitu kan, karena ada yang namanya tumbuh gigi, ada yang namanya moody gitu kan, ada yang namanya sakit. Jadi ya sebisa kita buat menjaga kondisi anak tetap fit, sebisa kita ngejaga kondisi anak biar mau makan gitu kan, nggak rewel, nggak menangis gitu. Semoga informasi ini berguna gitu ya, bermanfaat untuk kalian yang lagi berjuang nih naikin berat badan anak gitu. Kalau misalkan kalian kira berat badan anak cukup tapi pengen stabil berat badannya, kalian juga bisa pakai cara ini gitu. Terus kalau misalkan berat badan anak kalian masih naik nih tiap bulannya antara 200 sampai 250 gram per bulan, kalian nggak usah khawatir, nggak usah sedih, nggak usah ngelihat kok anak orang lain itu gendut gitu ya, kok anak aku cuma segini-segini aja. Karena kan setiap anak itu unik, mau dalam bentuk dalam sifatnya gitu kan, proses makannya segala macam, mereka punya caranya tersendiri. Jadi nggak usah panik kalau misalkan anak masih naik berat badannya antara 200 sampai 250 gram per bulannya. Kecuali kalau misalkan anak kalian kayak anak aku nih, waktu itu ngedrop berat badannya selama 2 bulan berturut-turut, kalian boleh langsung konsul ke dokter, langsung cek ada apa, apakah ada yang salah sama anak kalian atau ada yang salah sama kita gitu kan, takutnya trauma makan atau dan sebagainya kayak gitu. Segitu dari aku. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.